Okay, good morning, student. How are you today? Okay, before we are going to talk deeply about our topic today, so I would like to introduce myself. My name is Begyon Basopi, but you can call me Mr. Basopi. I graduate of English Education Program in Ahmad Dahlan University. Oke, sebelum Mister lanjut ya, terkait adjective clause. Oke, di sini, Mister Basopi membagi menjadi 6 ya. I divided into 6 point. Yang pertama, definition ya, nanti kita akan membahas apa sih definisi dari adjective clause, ada formation, formasi, ada important of adjective clause ya. Jadi terus ada types of adjective clause dan example, contoh dan and the last exercise. Dan ada latihan juga buat teman-teman ya. Oke, sebelumnya Mister mau tanya dulu nih sebelum lanjut ke definition ya. What do you think about adjective clause? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang adjective clause sebelum kita lanjut? Okay, good. Okay, adjective clause. An adjective clause is a group of words that work together to describe a noun or pronoun in sentence. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah adjective clause adalah sebuah grup ya, grup atau sekelompok dari kata-kata yang mana bekerja ya, menggabungkan untuk describe a noun, untuk menggambarkan kata benda atau pronoun kata ganti dalam sebuah kalimat. Okay, next. It function like an adjective providing more information about noun or pronoun. Jadi di sini maksudnya ini berfungsi ya seperti adjektif kata sifat di mana menyediakan more information, maksudnya itu adalah informasi yang banyak tentang kata benda atau kata ganti. Oke, bisa kita simpulkan bahwa adjective clause itu adalah sebuah klausa. Jadi maksudnya di sini sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Kita sebut dengan dependent clause. Jadi dia membutuhkan main clause ya. Nanti adjective clause harus membutuhkan modifier, penjelas. Apa penjelasnya? Yaitu adalah noun. Oke, seperti sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Formation ya, di sini ada formasinya, bisa teman-teman lihat di slide. Adjective clause are formed by using a relative clause. Jadi adjective clause itu dibentuk menggunakan relative clause. Apa saja relative clause itu? Yang pertama, who, ada whom, ada whose, that, and the last which. Oke, who, whom, whose, that, and which. Ini adalah salah satu dari relative clause yang harus teman-teman gunakan ketika ingin membentuk kalimat dari adjective clause. Oke, kita lanjutkan. To connect two clause together. Jadi untuk menghubungkan dua klausa bersama. Oke, the relative pronouns. Jadi kata ganti relative pronoun acts as the subject and the object of the adjective clause. Jadi di sini peranannya sebagai subjek dan objek dalam adjective clause. Oke, itu formasinya ya. Please do note ya, teman-teman bisa catat ya. Oke. Terus next is important. Nah, di sini membahas how important of the adjective clause. Seberapa penting sih adjective clause tersebut? Oke, di sini dijelaskan adjective clause are important in descriptive writing because they allow you to provide more detail and depth to your sentence. Jadi di sini adjective clause itu sangat penting dalam penulisan deskriptif ya. Dikarenakan adjective clause itu menyediakan ya kepada kita more detail ya, sangat detail sekali dan deep to your sentence, dan dalam dari maksud yang sangat dalam dari kalimat ketika kalian membuat kalimat tersebut. Oke, by using relative
pronoun. Dengan menggunakan relative pronoun ya, you can create complex sentence. Jadi kalian juga bisa membuat kalimat yang kompleks that convey more information, yang mana menyajikan banyak informasi. Oke, jadi penting sekali ya. Jadi ketika kita menggunakan adjective clause itu salah satu supaya kalimat yang kita buat itu sangat brilliant, sangat great ya, sangat bagus untuk dibaca. Oke, next. Types of adjective clause. Oke, di sini ada types of adjective clause, maksudnya adalah tipe-tipe jenis-jenis dari adjective clause. Ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, relative pronoun as subject, relative pronoun as object, relative pronoun as possessive, and relative pronoun as adverb. Okay, we can start from relative pronoun as subject. Apa saja? Nah, perlu teman-teman juga melihat formulationnya atau rumusnya dulu ya. Conjunction di sini kata hubungnya yaitu who, which, that. Who yang berarti person itu untuk kegunaan orang, which non-person atau non orang ya, that person and non-person. Jadi that itu bisa kalian gunakan untuk person atau non-person. We can going to the example. Oke, di sini sudah ada contoh. Coba teman-teman bisa lihat di sini bahwa we saw ya. We saw a man, kita melihat laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Kalimat keduanya, he eats a fish. Dia memakan ikan. Oke, dari kalimat ini belum termasuk ke dalam adjective clause karena belum ada ciri-ciri dari who, which, atau that. Nah, di bawahnya coba teman-teman bisa lihat di sini sudah Mr. Basofi buatkan contoh. We see a man who eats fish. Jadi kita melihat seorang laki-laki yang memakan ikan. Nah, kenapa dia menggunakan who di sini? Tentu ini adalah sebagai personnya man. Nah, terus sedangkan yang mana adjective clause-nya? Adjective clause-nya itu dari kalimat who eats fish. Nah, yang memakan ikan. Coba teman-teman bayangkan, yang memakan ikan. Nah, siapa gitu kan tidak dapat berdiri sendiri, makanya disebut dengan dependent clause. Maka harus dimodifier, harus dipenjelas oleh man atau man-nya sebagai noun. Oke, begitu ya. Oke, you get the point ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa please to drop your comment in the comment YouTube. Oke, good. Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut ya ke contoh yang kedua di sini. We saw a cat. Kita melihat seekor kucing, ya kan? Nah, kalimat keduanya it a fish ya. It eats a fish. Dia memakan ikan. Nah, ini juga belum termasuk ke dalam adjective clause. Kalau kita gabungkan, berarti menjadi we see a cat which eats a fish ya. Kita melihat seekor kucing yang memakan ikan. Nah, which-nya ini adalah bentuk dari salah satu dari conjunction adjective clause. Yang mana sih adjective clause-nya? Where is the adjective clause? Nah, which eats a fish. Nah, ini adalah bentuk dari adjective clause-nya. Tentu tidak dapat berdiri sendiri, teman-teman. Makanya disebut dengan dependent clause. Dia harus ada dilengkapi dengan modifier a cat. Jadi seekor kucing yang memakan ikan. Oke, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke relative pronoun as object. Nah, tadi itu sebagai subjek, ya. Sekarang sebagai objeknya nih, teman-teman. Nah, berbeda untuk rumusnya. Yang pertama menggunakan whom yang untuk person, yang which untuk non-person, yang that person atau non-person. Oke, contohnya di sini bisa teman-teman lihat. My mother sees a man. Ya, ibu saya melihat seorang laki-laki. Kalimat keduanya, Penny loves him. Penny mencintai dia. Nah, di sini ada objeknya, makanya dia disebut objek him ya. Him ini ya, him ya. Man ya, itu sama-sama objek ya, makanya disebut dengan relative pronoun as object. Oke, kita langsung we can going to the example. My mother sees a man whom
Fanny loves. Maksudnya di sini ibu saya melihat seorang laki-laki yang dicintai oleh Fanny atau yang Fanny cintai. Yang mana? Oke, kita lanjut. My mother sees a man whom Fanny loves. Ibu saya melihat seorang laki-laki yang Fanny cintai. Nah, dalam kalimat ini tentu menggunakan whom karena man ya, person ya. Dan di sini him sebagai objeknya. Oke, yang mana sih? Where is adjective clause in this sentence? Oke, dalam kalimat ini yaitu whom Fanny loves ya. Jadi yang Fanny cintai. Nah, disebut dengan ini adalah dependent clause atau tidak dapat bersendiri-sendiri. Harus ada man-nya yang memodifier. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya yaitu my mother sees a cat. Jadi ibu saya melihat seekor kucing. Fanny loves it. Fanny mencintai kucing tersebut. Ya, it-nya di sini adalah sebagai fungsinya sebagai objek. Oke, coba kita lihat ke kalimatnya. My mother sees a cat which Fanny loves. Oke, ibu saya melihat seekor kucing yang Fanny cintai. Oke, kata which Fanny loves ya. Which Fanny love ini sudah termasuk ke dalam adjective clause. Oke, yang mana dia dimodifier oleh cat noun-nya. Oke, sampai di sini paham ya. Nanti jika teman-teman if you have the question, please to drop your question in the YouTube comment. Oke, next. Oke, ada juga types of adjective clause yang selanjutnya yaitu relative pronoun as possessive. Oke, tadi ada relative pronoun sebagai subjek, ada sebagai objek. Nah, sekarang nih ada yang sebagai fungsinya sebagai possessive. Coba kita lihat di sini untuk definisinya. Relative pronoun used to show possession is was. Jadi maksudnya di sini relative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan possession ya is was. Oke. It connects a dependent clause yang mana dihubungkan oleh sebuah dependent clause to a noun untuk sebuah kata benda in the main clause and indicate possession dan mengindikasi kata kepunyaan tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Oke, di sini untuk rumusnya whose plus noun person or non person. Oke, bisa kalian gunakan whose itu untuk person baik atau non person. Oke, contohnya di sini Pronato is in Pare. Kalimat keduanya Pandi brings his novel. Oke, Pronato itu berada di Pare. Pandi membawa novelnya dia. Kata his ini adalah kepunyaan. Makanya disebut dengan possessive atau possession. Oke, kita lihat ke kalimat yang sudah ada adjective clause-nya. Pranato whose novel Pandi brings in Pare. Jadi Pranato yang mempunyai novel ya Pandi bawa di Pare, yang Pandi bawa ke Pare. Yang mana adjective clause-nya? Nah, di sini sudah di underline nih, sudah Mr. Basopi underline. Whose novel Pandi brings. Itu adjective clause-nya. Noun-nya adalah Pranoto. Jadi, noun di sini adalah modifier dari whose novel Pandi brings. Oke. Jadi dari Pranoto whose novel Pandi brings itu masih termasuk ke dalam subjek ya kalau kita pengen gali nih untuk strukturnya. Oke. Next, untuk and the last yaitu relative pronoun as adverb. Oke, di sini definisinya relative pronoun as an adverb function to modify verbs, adjective or other adverb providing information about time, place, reason, or manner in relative clause. Common relative pronoun that acts as adverb include when, where, and why. Nah, maksudnya di sini relative pronoun sebagai adverb itu adalah kata keterangannya, ya fungsinya untuk modifikasi modifier verb ya atau kata kerja. Terus ada adjektif, kata sifat, or other adverb atau kata keterangan lainnya. Providing information menyediakan informasi tentang waktu, tempat, dan alasan ya atau manner in relative clause. Oke, di sini ada common relative pronoun ya. Common relative pronoun that acts yang bertindak sebagai adverb ya, yang dimana
termasuk when ya, kapan, where, di mana, and why, kenapa. Oke, di sini sudah dijelaskan Mr. Basopi taruh di PowerPoint where, place, when, time and date, ya, date, and why, reason. Oke. Oke, kita lihat contohnya. Di sini untuk A, kalimat yang pertama, the garden is beautiful. Oke, taman tuh cantik. Nah, kalimat keduanya, I met my old friend there. Saya ketemu teman lama saya di sana. Oke, tentu kalimat ini belum termasuk ke dalam relative pronoun atau adjective clause yang fungsinya sebagai adverb. Oke, di mana yang benar? Nah, di bawahnya, the garden where I met my old friend is beautiful. Jadi taman di mana tempat saya bertemu teman lama saya itu adalah tamannya sangat indah sekali, seperti itu. Nah, untuk adjective clause-nya dari kata where I met my old friend. Tentu di sini dia sebagai dependent, tidak dapat berdiri sendiri, ya. Makanya di modifier oleh the garden sebagai noun. The garden where I met my old friend itu termasuk ke dalam subjek. Oke, so far you get the point, teman-teman ya. Oke, kalau belum paham nanti you can play again my YouTube channel ya untuk lebih mendalami lagi what is the type of adjective clause seperti itu. Okay, we are able to jump example of adjective clause. Nah, tadi Mr. Basopi sudah jelaskan tadi ada definisi, ya kan? Ada formation, ada important of adjective clause ya. Tadi ada apa lagi tuh? Ada types of adjective clause. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh ya biar lebih teman-teman pahami nih, biar bisa praktik di rumah. Oke. The first di sini ada the cake that she baked was delicious. Oke, ini sudah termasuk dalam adjektif ini ya, sudah ada that di sini. Yang mana artinya kalau dalam bahasa Indonesia, kue yang dia bawa sangat enak. Nah, yang mana sih adjective clause-nya? Nah, that she baked was delicious ini. Nah, dimodifier oleh cake. Cake ini sebagai modifier noun-nya. Oke, paham ya teman-teman ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. The people who live next door are good neighbors. Maksudnya orang-orang nih yang tinggal ya bersebelahan, bertetanggaan nih adalah tetangga yang baik. Oke, yang mana adjective clause-nya dari kata who live next door ya? Nah, yang tinggal bersebelahan. Ya, siapa? The people, orang-orang ini. Nah, makanya sudah dijelaskan oleh the people sebagai modifier dari noun-nya. Oke, kita lanjut nih. Semakin banyak contoh, Mr. Basopi berharap you more understanding about this topic today. Nanti teman-teman bisa praktik lagi. Oke, the leaders whom we elected will commence work next week. Nah, artinya di sini adalah pemimpin ya yang kita sudah pilih akan bekerja minggu depan. Oke, yang mana sih adjective clause-nya? Tentu dari kata whom we elected ya. Nah, yang kita pilih siapa nih pemimpinnya, the leaders-nya. Begitu kan teman-teman kan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu I visit the town where they meet. Saya mengunjungi ya town ya di mana mereka ketemu. Nah, untuk adjective clause-nya yaitu where they meet, yaitu termasuk ke dalam adverb ya. Jadi adjective clause yang punya sebagai adverb. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. I hate ya Tom who always complain. Saya membenci Tom yang selalu komplain. Adjective clause-nya yaitu Tom who always complain. Dimodifier oleh I hate. Oke, next. Fruit that is growing organically is expensive. Oke, di sini adalah adjective clause-nya yaitu that is grow organically. Oke. Yang mana di modifier ya, di modifier ada fruit ya, yang maksudnya adalah buah yang
pertumbuhannya secara alami, ya, pertumbuhannya secara organik itu sangat mahal. Oke, sampai sini paham ya teman? Kita lanjut. Di sini ada kalimat she will always remember the day when the accident happened. Dia akan selalu mengingat ya hari ketika dia mendapat accident ya, kejadian accident tersebut. Di sini untuk adjective clause-nya dari kata when the accident happen yang berarti ini termasuk ke dalam adverb, kata kapan ya. Oke, dan and last, the man who ya wears blue hat is clever. Laki-laki yang memakai topi biru itu sangat pintar ya. Untuk adjective clause-nya who ya wears ya blue hat. Dia dimodifier oleh the man. Oke, sebelum Mister tutup, di sini ada exercise-nya ya, tugas. Silahkan teman-teman kerjakan di rumah ya, kerjakan nanti teman-teman bisa latihan ya. Please to practice in your home ya. Jadi kalau enggak praktik itu enggak bisa ya teman-teman ya, harus dibiasakan. Nah, di sini ada combine two sentence together to make one sentence. Put the adjective clause after the noun that it describe. Oke, contohnya di sini the student is very nice person. Oke, kurang ya. Person. Oke, terus kalimat keduanya she come from Japan. Nah, untuk kalimat yang benar the student ya, kalimat kompleks yang benar, the student who come from Japan is very nice person. Jadi siswa yang datang dari Jepang sangat nice person ya, orang yang sangat luar biasa. Oke, nanti teman-teman kerjakan di rumah 1, 2, 3, 4 ya, ada 8 ya, ada 8 soal. Oke teman-teman, Mr. Basopi tutup. Saya harap semua materi dari slide pertama ya tadi ya sudah Pak Basopi jelaskan, itu semoga teman-teman understanding ya, bisa dipahami, dan please to practice in your life. Teman-teman juga bisa praktik ya dalam kehidupan sehari-harinya. And I would like to say thank you again anymore. Thank you so much for the everyone who watching this this channel. Oke, di sini ada referensinya juga ya teman-teman ya. Oke, Pak Basopi tutup. See you on the talk. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.